Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Tohari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal 2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu di antaranya adalah aksiologi atau filsafat nilai, yang mempunyai dua kajian utama, yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda karena estetika berhubungan dengan keindahan, sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah. Nilai erat hubungannya dengan manusia dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks, yaitu yang pertama, manusia akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Kedua, manusia memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif, artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Berbicara tentang moral, ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam pembinaan nilai moral, yaitu 1. Kehidupan keluarga, 2. Teman sebaya, 3. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu, 4. Media komunikasi, 5. Otak atau berpikir, dan 6. Informasi. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Hukum akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral dan perundang-undangan yang immoral harus diganti. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi harus mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan adalah pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Adapun ciri-ciri keadilan adalah 1. Tidak memihak, 2. Sama hak, 3. Sah menurut hukum, 4. Layak dan wajar, 5. Benar secara moral. Adapun keadilan itu terbagi menjadi dua, yaitu keadilan legal atau keadilan moral dan keadilan distributif. Adapun akibat dari ketidakadilan adalah kehancuran diri, keluarga, perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Kezaliman yaitu keadaan yang tidak lagi menghargai, menghormati hak-hak orang lain, sewenang-wenang merampas hak orang lain demi keserakahan dan kepuasan nafsu. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dapat tercapai apabila masyarakat telah memenuhi hak dan kewajibannya. Perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Moral, dalam bahasa Latin moralitas, adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Ciri orang bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai, rasa, dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkat pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama.
Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Problematika nilai, moral, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi pelanggaran, baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. Kode etik merupakan bentuk aturan atau kode tertulis secara sistematik, sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Kode etik merupakan bagian dari moral. Pelanggaran etik biasanya mendapatkan sanksi etik seperti menyesal, malu, dan rasa bersalah. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan. Problematika hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Beberapa pengaruh nilai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. 2. Pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. 3. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. 4. Pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral. 5. Pengaruh otak atau berpikir terhadap perkembangan nilai moral. 6. Pengaruh informasi terhadap perkembangan nilai moral.